semuanya, perkenalkan nama saya Fresia Clarissa Prada Botung dengan NIM 24030100085. Saya salah satu mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Nusa Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai laporan hasil penelitian yang saya lakukan di Desa Bantala, Kecamatan Lolema, Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini berkaitan dengan pembangunan dan proses pembangunan yang ada di desa tersebut. Nah, sebelum masuk pada inti materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pembangunan tersebut dan apa sih pembangunan desa itu sendiri. Nah, pembangunan merupakan salah satu proses transformasi masyarakat dari masyarakat yang bersifat tradisional ke masyarakat yang bersifat modern. Nah, hal ini juga mencakup suatu program, proses, dan perencanaan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat tersebut. Nah, pembangunan desa sendiri adalah usaha-usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu hidup masyarakat dalam suatu desa yang memiliki tujuan yang telah disepakati bersama. Nah, pada kesempatan ini saya melakukan penelitian terkait dengan pembangunan desa yang ada di Desa Bantala, Kecamatan Lolema, dan bagaimana hubungannya dengan teori-teori pembangunan yang telah dipelajari sebelumnya di kelas. Oke, baik. Jadi dalam pembangunan tersebut juga memiliki beberapa teori yang relevan atau saling berkaitan dan berhubungan dengan pembangunan. Nah, yang pertama yaitu teori modernisasi, yaitu di mana suatu transformasi masyarakat dari zaman tradisional ke zaman modern atau suatu sistem yang mengusahakan kehidupan masyarakat itu bergerak dari zaman ke zaman sehingga mempengaruhi adanya perubahan. Yang kedua itu teori ketergantungan. Nah, teori ketergantungan ini sangat berkaitan dengan sistem ekonomi dalam suatu masyarakat, yaitu di mana masyarakat pada negara-negara yang berkembang atau negara-negara sedang berkembang itu sangat bergantung pada negara-negara yang sudah maju. Yang ketiga ada teori pasca ketergantungan. Nah, teori ini lahir karena respon mereka terhadap teori ketergantungan sebelumnya. Nah, dalam teori pasca ketergantungan ini ada beberapa teori lagi, yaitu yang pertama teori liberal. Nah, sebelumnya teori pasca ketergantungan ini lebih membahas tentang sistem ekonomi dari suatu masyarakat, yaitu yang pertama teori liberal, yaitu di mana mengasumsikan bahwa tentang investasi dan tabungan merupakan suatu masalah utama dari pembangunan, yaitu di mana mereka mengatakan bahwa pembangunan itu ada karena investasi dari luar dan pembangunan itu juga berjalan karena tabungan-tabungan yang ada dalam negara tersebut. Nah, selain teori liberal ada juga teori artikulasi yang berkaitan dengan cara atau sistem produksi dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada teori sistem dunia. Nah, teori sistem dunia ini tidak setuju dengan teori-teori sebelumnya yang mengatakan bahwa negara itu berkembang karena investasi dari luar atau berkembang hanya bergantung dari bantuan-bantuan saja. Nah, dalam teori sistem dunia ini menjelaskan bahwa suatu negara itu bisa berkembang atau bisa maju dan berada di tempatnya itu bergantung dari negara tersebut. Bagaimana negara tersebut bisa mengusahakan tentang perubahan dalam negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara-negara lain. Yang berikut ada teori Marxis. Nah, teori ini menekankan pada pembangunan masyarakat dalam sistem atau dalam sektor ekonomi. Nah, dalam teori Marxis ini membagi tahap pekerjaan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tahap feodalisme. Nah, di mana tahap ini ekonomi masyarakat itu masih sangat bersifat tradisional. Nah, sehingga dalam ekonomi ini ada masyarakat kelas atas yang disebut masyarakat yang memiliki produksi atau masyarakat yang memiliki lahan, dan masyarakat kelas bawah atau masyarakat miskin. Jadi masyarakat kelas bawah ini memiliki ketergantungan dengan masyarakat kelas atas. Yang berikut sistem kapitalisme, yaitu di mana sama halnya dengan feodalisme, yaitu kaum kelas bawah ini sangat bergantung dengan kaum kelas atas yang memiliki modal atau alat produksi. Jadi jika kaum miskin ingin memiliki pekerjaan atau memiliki hasil, harus bergantung dengan kaum kelas atas yang memiliki sumber produksi atau memiliki alat-alat produksi. Yang ketiga, masyarakat yang sudah bersifat sosial, yaitu masyarakat tanpa kelas, di mana masyarakat ini bisa mengusahakan ekonominya tanpa bergantung pada kelas atas. Nah, yang terakhir ada teori perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi akibat norma-norma dan nilai dalam suatu masyarakat.
Dan yang terakhir ada teori perubahan sosial, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana perubahan kehidupan manusia dalam segala aspek ya. Yang pertama itu ada teori klasik yang dikemukakan oleh Auguste Comte yang menjelaskan bahwa masyarakat atau manusia itu hidup dalam 3 tahapan. Yang kedua Emile Durkheim, yaitu menjelaskan perubahan sosial dari faktor ekologis dan demografis. Yang ketiga menurut Max Weber, yaitu perubahan sosial akibat pergeseran dari nilai-nilai. Nah, yang kedua ada teori equilibrium yang dikemukakan oleh Parsons dan William yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi karena ketidakberfungsian dari suatu sistem yang ada dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, teori modernisasi yang dikemukakan oleh Wilbert, Marion Levy, dan Neil Slammer, yaitu bagaimana perubahan terjadi karena pergeseran teknologi dari zaman ke zaman. Yang keempat ada teori konflik yang dikembangkan oleh Ralph. Nah, teori ini terjadi karena perubahan pada tatanan ekonomi dalam suatu masyarakat. Baik, yang berikutnya dalam suatu penelitian sendiri, saya memakai beberapa metode dalam penelitian yang saya lakukan itu. Yang pertama, pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini saya menggunakan metode wawancara dan observasi. Nah, wawancara ini saya bersama 3 orang narasumber yang memberikan saya informasi terkait dengan pembangunan yang ada di desa. Yang kedua, observasi, saya turun ke lapangan dan mengamati sendiri bagaimana pembangunan yang ada di Desa Bantala, Kecamatan Lolema, Kabupaten Flores Timur. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian ini saya lakukan pada tanggal 29 sampai 30 Maret 2025 yang bertepatan di Desa Bantala, Kecamatan Lolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikut teknik analisis data, yaitu di mana saya mengambil teknik yang pertama itu pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi tersebut, dan saya menarik kesimpulan terkait apa yang dibahas dan yang berkaitan dengan laporan saya ini. Oke, baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hasil dan observasi saya terkait dengan pembangunan yang ada di Desa Bantala sendiri dan bagaimana relevansinya dengan teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya. Yaitu yang pertama yang berkaitan dengan teori modernisasi, yaitu bahwa adanya perubahan dalam sistem demokrasi, yaitu di mana masyarakat pada saat ini sudah diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti kita tahu bahwa pada saat-saat sebelumnya pengambilan keputusan itu masih ditentukan oleh satu orang saja atau biasa disebut sebagai tokoh adat atau tua adat. Nah, yang berikut adanya pembangunan dalam infrastruktur. Pembangunan dalam infrastruktur ini ada pembangunan jalan usaha tani, yaitu pembangunan lahan jalan yang dibuka untuk memperlancar sistem perekonomian pada masyarakat desa, yang dimana masyarakat bisa dengan mudah membawa hasil pertanian tersebut dan dipasarkan. Yang kedua ada peningkatan dan pembangunan dalam sistem pendidikan, yaitu pada Desa Bantala saat ini menurut hasil wawancara sudah banyak dibangun sekolah-sekolah dasar atau pembangunan pada TK dan PAUD, sehingga dalam Desa Bantala ini ada TK, sekolah dasar, SMP dan SMA. Nah, sebelumnya SMP dan SD ini atau sekolah dasar ini sudah ada sejak dahulu, namun beberapa tahun terakhir ini diadakan renovasi atau pembangunan karena mengingat bahwa infrastruktur tersebut sudah ada sejak lama dan mengalami beberapa kerusakan, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk merenovasi dan membangun kembali SD tersebut. Nah, bukan hanya itu saja, sekarang telah dibangun, maksudnya sedang dalam proses pembangunan perpustakaan desa. Yang berikut terkaitan dengan urbanisasi dan industrialisasi, bahwa masyarakat desa saat ini belum adanya industrialisasi dan belum ada urbanisasi. Yang berikut terkait dengan temuan berdasarkan teori ketergantungan atau dependensi. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada saat ini masyarakat Desa Bantala masih sangat bergantung dengan dana desa ya terlebihnya dan beberapa bantuan dari luar, sehingga hal ini menyatakan bahwa masyarakat Desa Bantala masih bergantung pada masih bergantung pada dana-dana desa dan berkaitan dengan teori dependensi.
Yang berikut teori dependensi atau teori ketergantungan yang menyatakan bahwa Desa Bentala ini masih sangat bergantung pada dana desa dan beberapa bantuan dari luar. Yang berikut teori pasca ketergantungan menurut hasil wawancara dan observasi saya yang relevan dengan teori ini, yaitu masyarakat dalam sistem pembangunan, yaitu di mana pembangunan jalan usaha tani dan pembangunan dalam bidang pendidikan ini sangat membantu masyarakat untuk bisa membawa hasil pertanian keluar dari lahan pertanian dan bisa dipasarkan. Kalau dalam bidang pendidikan itu masyarakat bisa menempuh pendidikan dari usia dini. Nah, sehingga dalam pembangunan ini proses pelaksanaan mulai dari pengambilan keputusan hingga hasilnya itu melibatkan masyarakat sehingga tidak ada konflik dalam masyarakat. Baik, setelah teori pasca ketergantungan ada teori sistem dunia. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya yang berkaitan dengan teori sistem dunia ini, yaitu ketergantungan masyarakat pada sumber lokal. Jadi dalam teori sistem dunia pada bidang perekonomian masyarakat belum bergantung pada ekspor dan impor, sehingga masyarakat masih bergantung pada sumber daya lokal di mana hasil produksi itu dikonsumsi sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikut yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa mekanisme pembangunan ini dilalui melalui tahap desa dan pengambilan keputusan itu, sehingga kebijakan yang diterapkan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat baik dalam pembangunan jalan maupun pembangunan dalam sistem pendidikan. Yang berikut hambatan dalam pembangunan ini, sejauh ini menurut hasil wawancara dan hasil observasi belum ada hambatan, dan salah satu hal yang menyebabkan tidak adanya hambatan ini karena seperti yang dijelaskan tadi, bahwa pengambilan keputusan ini melibatkan masyarakat, sehingga setiap pembangunan itu masyarakat juga bisa memantau sendiri ya teman-teman, sehingga tidak adanya hambatan dalam proses pembangunan ini. Yang berikut berdasarkan teori Marxis yang saya dapatkan dari wawancara saya, yaitu bahwa tidak adanya ketimpangan antara masyarakat dan masyarakat kaya dan masyarakat miskin dalam desa ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sejauh ini kehidupan masyarakat sangat bersifat harmonis tanpa adanya kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Nah, temuan yang terakhir berdasarkan teori sistem perubahan sosial, yaitu dampak pembangunan pada cara hidup dan budaya di masyarakat ini. Nah, pembangunan dalam sistem perubahan sosial ini seperti dijelaskan tadi, bahwa lebih menekankan pada ekonomi, yang dimana sebagian besar masyarakat pada desa ini bermata pencarian sebagai petani. Nah, sebelumnya dimana masyarakat kesusahan untuk mengakses jalan untuk membawa keluar hasil pertanian, dan dengan adanya pembangunan jalan ini masyarakat bisa dengan mudah membawa hasil pertanian tersebut dan bisa dipasarkan, sehingga dari pemasaran tersebut bisa membangun ekonomi pada masyarakat. Dan bukan hanya itu saja, pembangunan dalam bidang pendidikannya teman-teman, di mana masyarakat dalam desa bisa mendapatkan pelayanan pendidikan dari usia dini. Nah, yang berikut reaksi masyarakat terhadap pembangunan desa. Tentunya masyarakat sangat puas dengan adanya pembangunan ini karena masyarakat mendapatkan manfaat sehingga bisa dipermudahkan untuk mengakses jalan, mengakses pendidikan. Nah, yang dibahas sebelumnya itu tentang temuan berdasarkan hasil-hasil yang berkaitan dengan teori yang dibahas sebelumnya. Nah, jika sebelumnya saya telah memaparkan tentang temuan-temuan saya terkait pembangunan berdasarkan teori yang saya bahas sebelumnya, maka sekarang saya akan menganalisis hasil temuan saya tersebut berdasarkan teori-teori sebelumnya. Nah, pada teori modernisasi menurut W.W. Rouston, yang pertama, tahap pembangunan ini termaksud dalam salah satu bagian yaitu the take off stage, yang merupakan tahap ketiga dalam tahap pertumbuhan ekonomi Rouston, di mana infrastruktur mulai dibangun dalam hal ini pada sektor ekonomi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat. Yang kedua, rasionalitas dan efisiensi, yang membangun mobilitas dan efisiensi distribusi hasil tani sehingga
Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi juga. Yang berikut pendidikan yang dikemukakan oleh Daniel Leren, di mana pendidikan ini merupakan salah satu indikator dari modernisasi, sehingga seperti kita ketahui bahwa saat sekarang ini manusia dituntut untuk melek akan teknologi, sehingga melalui pendidikan ini masyarakat bisa mendapatkan informasi-informasi atau bisa belajar mengenai teknologi dengan baik. Yang kedua, teori analisis berdasarkan teori dependensi, yaitu kita ketahui sendiri bahwa dependensi ini adalah ketergantungan. Nah, yang pertama, masyarakat masih bergantung akan finansial, di mana masyarakat ini masih sangat bergantung terkait dengan dana-dana desa, sehingga bantuan dari dana desa ini dialokasikan dengan baik, maka adanya pembangunan seperti jalan tani dan pembangunan dan pembangunan pendidikan tersebut. Yang kedua, dampak ketergantungan ini sendiri, sebenarnya dampak ketergantungan berdasarkan hasil wawancara dan analisis saya itu ada dua, yaitu bisa menguntungkan, di mana jika adanya ketergantungan pada dana desa tersebut, adanya bukti pembangunan seperti jalan usaha tani dan pada bidang pendidikan tersebut. Namun, ketergantungan ini bisa merugikan karena merupakan ancaman bagi masyarakat, karena masyarakat merasa bahwa pembangunan ini berjalan karena adanya ketergantungan pada dana desa, sehingga masyarakat bisa merasa dimanjakan, atau kayak masyarakat berpikir bahwa pemerintah akan selalu membantu masyarakat dalam pembangunan pada desa. Nah, yang berikut analisis saya berdasarkan teori pasca ketergantungan. Yang pertama, teori liberal, yaitu yang dimana dijelaskan pada sebelumnya bahwa pembangunan ini bergantung pada modal dan investasi. Namun kenyataannya pada Desa Bantala ini pembangunan lebih bergantung, atau modal utamanya yaitu berdasarkan dari dana desa, sedangkan investasi dari luar itu belum dirasakan. Jadi pembangunan pada desa ini masih bermodalkan dari dana desa sendiri. Yang berikut dari teori artikulasi yang menjelaskan tentang bagaimana produksi dalam masyarakat Desa Bantala, karena masyarakat Desa Bantala sebagian besar itu masyarakat dengan sistem pekerjaannya sebagai petani, dan belum adanya sistem produksi modern. Jadi sehingga dalam teori artikulasi sendiri belum adanya modernisasi atau melek teknologi, sehingga semua sistem produksi masyarakat ini masih bersifat secara tradisional. Yang berikut dari teori sistem dunia, saya menganalisis bahwa sistem dunia ini menekankan pada dinamika ekonomi global dan hubungan antara negara maju dan negara berkembang dalam sistem kapitalisme global. Yang mana pada Desa Bantala ini dia masih seperti yang saya katakan sebelumnya, masih bergantung pada dana desa, sehingga ekonomi global ini juga belum ada, dan belum ada juga investasi-investasi dari masyarakat luar, sehingga ekonomi masyarakat masih berada pada seputar masyarakat tersebut. Nah, sehingga dampak dari perdagangan internasional juga belum dirasakan, karena masyarakat Desa Bantala ini lebih banyak mengimpor barang-barang dari luar dibanding dengan memproduksi barang-barang lokal, sehingga barang-barang lokal itu hanya dirasakan atau hanya dikonsumsi dalam masyarakat lokal saja, sehingga masyarakat Desa Bantala ini masih bergantung pada sistem ekonomi yang dikendalikan oleh negara semi pinggiran, sehingga perdagangan internasional juga belum dirasakan dalam sistem ekonomi masyarakat yang ada pada Desa Bantala. Yang berikut analisis berdasarkan teori setelah teori Marxis, setelah teori sistem dunia itu ada teori Marxis, yaitu bagaimana pembangunan di Desa Bantala ini memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam sektor pertanian, sehingga fokus, karena seperti saya katakan sebelumnya, fokus pembangunan ini kan yang pertama jalan usaha tani, sehingga masyarakat yang tidak berprofesi sebagai petani ini belum mendapatkan manfaat secara signifikan dari pembangunan jalan usaha tani tersebut, karena kebanyakan yang menggunakan jalan usaha tani ini adalah
para masyarakat dengan sistem pekerjaan sebagai petani. Namun dalam sektor pendidikan manfaatnya sudah hampir dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Bantala. Nah, yang berikut ketergantungan dalam pembangunan dan sistem kapitalisme, yaitu di mana masyarakat sangat bergantung pada dana desa seperti sebelum yang sudah saya katakan. Yang terakhir, analisis berdasarkan teori perubahan sosial yang pertama oleh Agus Kom yang menyatakan bahwa masyarakat hidup dalam 3 tahap, yaitu jika dilihat dari pembangunan ini bahwa masyarakat sudah berada pada tahap positivisme yang dimana masyarakat sudah mulai berpikir secara rasionalitas, di mana sudah menggunakan ilmu pengetahuan dan sehingga dalam pengambilan keputusan ini bisa diikutsertakan oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, dalam pembangunan ini menurut Emil Durkheim, yaitu pembangunan ini terjadi karena adanya keharmonisan dalam masyarakat tersebut. Yang berikut berdasarkan Parsons, yaitu bahwa pembangunan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan dalam suatu masyarakat. Yang berikut menurut William Cockburn yang menekankan bahwa pembangunan ini tidak seimbang karena seperti yang diketahui bahwa teknologi belum maksimal atau belum digunakan pada Desa Bantala. Nah, yang terakhir menurut Wilbert, yaitu salah satu unsur yang menyatakan bahwa masyarakat berubah secara bertahap sehingga terjadinya perubahan pada struktur sosial masyarakat, ekonomi, dan politik yang lebih maju. Nah, yang terakhir kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari teori-teori yang telah saya jabarkan sebelumnya berdasarkan temuan-temuan saya dalam wawancara dan analisis saya, yaitu seperti yang dikatakan bahwa pembangunan desa itu di mana suatu usaha untuk meningkatkan mutu hidup dalam suatu masyarakat desa yang menyangkut pada perbaikan kondisi-kondisi material, tetapi juga dalam bidang sosial dan budaya. Nah, dalam pembangunan di Desa Bantala, Kecamatan Laulema, Kabupaten Flores Timur ini sudah menunjukkan keterkaitan antara pembangunan dan hubungannya dengan teori-teori yang telah saya jelaskan tadi, yaitu teori modernisasi, ketergantungan, dan bagaimana upaya masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tani dan pembangunan dalam sektor pendidikan tadi. Nah, meskipun ada partisipasi dari masyarakat tadi, namun masyarakat juga tidak terlepas dari dana-dana desa, dan masyarakat juga masih membutuhkan investasi-investasi, dan masyarakat juga belum melek akan teknologi sehingga masyarakat masih kesulitan. Nah, dari hasil wawancara, dari teori-teori yang telah saya paparkan dan kesimpulan ini bahwa ada beberapa rekomendasi yang bisa diberikan, yaitu yang pertama peningkatan terhadap hasil lokal sehingga bisa menjadi investasi dalam lokal sendiri tanpa bergantung pada masyarakat luar. Yang kedua, adanya mengembangkan ekonomi bukan pada sistem pertanian saja, tetapi bisa melalui kerajinan-kerajinan tangan dalam sistem pariwisata dan sumber daya ekonomi lokal lainnya. Yang ketiga itu sumber daya manusia, sehingga pemerintah dapat memberikan latihan-latihan bagi masyarakat untuk mengembangkan kerajinan-kerajinan lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Sekian hasil laporan terkait penelitian mengenai pembangunan di Desa Bantala, Kecamatan Laulema, Kabupaten Flores Timur yang saya lakukan pada tanggal 29 dan tanggal 29 dan 30 Maret kali lalu. Dan ini adalah beberapa hasil dari pembangunan tersebut. Ini adalah bentuk dari jalan tani yang dibangun oleh masyarakat, dan ini adalah pembangunan sekolah atau dan pembangunan pada perpustakaan desa. Nah, sekian hasil laporan penelitian saya. Mohon maaf jika ada bahasa atau tutur kata yang salah. Sekian dari saya, terima kasih.